Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farashita Maharani dengan NIM 1101192534 dari TT 4304. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya dari mata kuliah literasi data yang berjudul Apakah masker kain kurang efektif dalam mencegah penularan virus COVID-19? Untuk ringkasan, yaitu saya menggunakan pertanyaan research, apakah masker kain kurang efektif dalam pencegahan kasus COVID-19? Data yang saya ambil untuk mengetahui efektivitas masker kain berdasarkan umur pengguna masker, bahan kain masker, rata-rata pemakaian masker setiap hari, efektivitas bahan masker untuk menahan droplet virus COVID-19. Untuk pendahuluannya, masker kain menjadi pilihan sebagian masyarakat di tengah kelangkaan masker bedah dalam upaya melindungi diri dari virus corona jenis baru atau COVID-19, dan masker kain tidak memiliki perlindungan layaknya masker bedah yang terdiri dari 3 lapis. 3 lapisan pada masker bedah, yakni lapisan luar anti air untuk melindungi droplet, lapisan tengah sebagai filter kuman, dan lapisan dalam untuk menyerap cairan yang keluar dari mulut pemakai. Tingkat perlindungan masker bedah ini sekitar 56% bagi partikel droplet berukuran nanometer. Untuk variabel yang digunakan, saya menggunakan variabel kualitatif atau nilainya tidak dapat diurutkan baik secara logis maupun alami, yaitu contohnya seperti jenis bahan kain masker. Dan untuk variabel kuantitatifnya, contohnya itu seperti umur, rata-rata pemakaian masker setiap hari, efektivitas bahan masker untuk menahan droplet virus COVID. Dan skala ordinalnya merupakan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian untuk membedakan data sekaligus mengandung unsur pemeringkatan atau ranking, derajat atau degree, atau tingkatan atau level melalui penilaian tertentu. Contohnya itu seperti umur, efektivitas bahan masker untuk menahan droplet virus COVID, dan yang terakhir rata-rata pemakaian masker setiap hari. Dan untuk statistika deskriptifnya, dari gambar di samping, metode grafis menggunakan bar chart, di mana dalam diagram ini dijelaskan tentang efektivitas masker kain. Nah, terlihat jelas nih ya, kalau scarf itu hanya memiliki persentase 49%, cotton shirt 51%, silk 54%, pillowcase 57%, linen 62%, antimicrobial pillowcase 68%, cotton blend 70%, dish towel 73%, vacuum cleaner 86%, surgical mask 89%. Dan dari persentase di samping dapat dijelaskan bahwa scarf merupakan bahan yang paling kurang efektif dalam mencegah atau menangkal virus, sedangkan surgical mask merupakan bahan yang lebih baik dalam mencegah virus yang ada. Nah, ini adalah diagram untuk efektivitas dari masker DIY versus surgical mask. Jadi, di sini untuk yang warna biru tua itu gimana caranya mereka presentasi untuk menangkal polusi atau partikel-partikel yang berukuran 0,65 hingga 1,1 mikrometer. Dan di situ terlihat jelas bahwa surgical mask 86% dan homemade mask hanya 71%, dan itu cukup signifikan. Dan untuk yang warna biru muda itu untuk menangkal seluruh partikel. Di sini surgical mask dan homemade mask hanya memiliki selisih 6%, di mana surgical mask lebih tinggi yaitu 85%. Di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Davis et al. Di UK. Pada penelitian ini terdapat 21 orang volunteer sehat berusia antara 20 hingga 44 tahun, mayoritas berusia 20 hingga 30 tahun. Setiap volunteer diminta membuat masker buatan sendiri yang mengikuti protokol yang telah dibuat oleh penulis. Kontrol pada penelitian ini adalah masker bedah. Dilakukan fit test pada volunteer serta diminta mengisi kuesioner tentang penggunaan masker tersebut. Kemudian dilakukan fit test pada volunteer dengan menggunakan masker yang sudah dibuat. Menggunakan fit test system atau TSI for set count plus respirator fit tester and N95 companion model 8095 untuk membandingkan konsentrasi partikel mikroskopik di luas respirator dengan konsentrasi partikel yang bocor ke dalam respirator. Nah, ini ada fit-testnya yang dilakukan selama 96 detik. Pada saat bernapas normal, yang kedua bernapas dalam,
Yang ketiga, menggerakkan kepala ke atas dan ke bawah. Yang keempat, bicara keras. Yang kelima, membungkuk. Dan yang terakhir, kembali pada saat bernapas normal. Nah, ini di sini ada tabel di mana hasil dari survei yang tadi dilakukan, yaitu filtrasi efisiensi. Nah, di sini contohnya dari sini aja kita bisa lihat bahwa persentasenya aja sudah sangat jauh dan signifikan antara silk dan surgical mask. Di surgical mask-nya ini ada 96,35%, dan bahan silknya itu 58% saja, di mana itu sangat signifikan untuk perbedaannya. Dan ternyata untuk vacuum cleaner bag itu hanya memiliki selisih 2% terhadap surgical mask, yang dimana vacuum cleaner bag ini mungkin bisa menjadi bahan yang bisa digunakan untuk membuat masker DIY seperti itu. Nah, untuk metode atau uji statistiknya, H0-nya itu persentase efektivitas beberapa jenis masker, dan yang H1-nya persentase dari bahan kain dalam pembuatan masker kain. Nah, di sini aku memiliki cara penggunaan masker kain yang baik. Pilih masker yang sesuai dengan wajah dan dapat menutup mulut, hidung, dan dagu Anda. Dan jangan lupa untuk cuci tangan dulu sebelum menggunakan masker. Dan jangan lupa karena masker kain ini efektivitasnya tidak sebanding dengan surgical mask, lebih baik untuk meningkatkan efektivitasnya menggunakan masker surgical mask atau masker medis di dalam terlebih dahulu, lalu ditiban oleh masker kain, seperti itu. Seperti gambar di samping dicontohkan seperti ini. Nah, untuk hasil dan kesimpulan, penggunaan masker kain hanya kurang efektif bila digunakan hanya satu layer. Masker kain akan bekerja lebih baik bila di dalam masker kain ditambahkan masker medis biasa atau bahan lain. Penggunaan masker bedah lebih efektif 3 kali dibandingkan masker kain atau buatan rumah. Masker kain atau buatan rumah menjadi pilihan terakhir untuk mencegah penularan virus melalui partikel kecil atau droplet setelah masker N95 dan masker bedah. Sekian dan terima kasih untuk waktu presentasinya. Semoga berkenan dan maaf apabila ada kata-kata atau perilaku perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.